Nah, jadi hari ini adalah pertemuan awal untuk materi kita, yaitu mengenai komputasi awan, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai cloud computing. Ya, jadi komputasi yang berjalan di awan. Nah, awan ini artinya adalah dia berjalan di internet, ya, di server yang jauh dari tempat di mana akses atau penggunanya mengakses. Misalnya di sini atau media sosial yang lain, ya, atau lebih spesifik untuk komputasi awan itu sendiri. Ya, jadi memang ada aplikasi khusus ya dari perusahaan atau dari enterprise istilahnya, ya. Nah, jadi aplikasi itu memang dipergunakan untuk perusahaan, ya, di mana perusahaan menggunakan itu supaya karyawannya, ya, atau ya bisa dibilang pegawainya itu yang online itu tidak harus berada di perusahaan, atau mungkin dia mobile, ya, di lokasi yang lain, ya, atau karena memang itu adalah sebuah aplikasi yang menyewa. Jadi aplikasi itu kalau diimplementasikan budgetnya masih kurang, maka aplikasi itu harus menyewa tempat untuk supaya bisa online, gitu ya. Nah, terus apa sih bedanya gitu ya dengan kalau kita mengenali website gitu misalnya, ya, atau aplikasi yang berbasis website, ya, silakan. Ditutup kembali, Mas. Biar. Nah, jadi kembali lagi pada istilah komputasi awan ini sendiri, ya. Jadi ini memang sudah cukup apa masif ya digunakan. Nah, sejak ada komputasi awan seperti misalnya kalau kita pribadi, ya, Google Drive misalnya, ya, itu sebenarnya komputasi awan. Jadi file-file kita itu kita simpan tidak di lokasi di mana kita berada, tapi di lokasi di server. Nah, server ini kan hanya bisa diakses kalau kita punya koneksi internet. Kalau kita nggak punya koneksi internet, ya kita nggak bisa mengakses file yang kita punya. Tujuannya apa? Komputasi awan ini supaya nanti user, ya, atau pengguna itu lebih mudah untuk mengakses dimanapun, kapanpun gitu ya. Jadi tidak ada lagi halangan, ya, terkait dengan lokasi atau mobilitas dari pengguna itu untuk mengakses apa namanya resource, ya, atau sumber daya berupa file, berupa aplikasi, ya, atau berupa data, ya, atau database itu melalui komputasi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu yang pertama kita pahami dulu definisi dari sejarah komputasi awan, ya. Kemudian definisinya apa, tipe dari aplikasi cloud ini seperti apa, kemudian struktur komputasi awannya, lalu komponennya apa saja dari komputasi awan ini, ya. Kemudian kita juga berusaha memahami bagaimana pergeseran paradigma cloud computing. Artinya kalau tadinya itu belum menggunakan cloud computing kok terus pindah ke cloud computing itu kenapa? Paradigmanya apa, ya? Di paradigma itu cara berpikir. Kenapa sih kok harus pindah ke komputasi awan? Apa nggak cukup komputasi yang berbasis web saja gitu? Ya, ini nanti cloud computing ini juga diterapkan di IoT juga, ya, di Internet of Things. Di sekarang untuk mengontrol apa alat misalnya gitu, ya, itu tidak harus dalam jarak yang dekat. Jadi bisa menggunakan internet, namanya Internet of Things. Jadi internet yang digunakan untuk sesuatu, yaitu salah satunya mengontrol. Misalnya rumah pintar gitu, ya. Terus mengontrol device yang ada di apa namanya rumah, ya, dari jarak jauh, ya. Jadi bukan dari lokasi di mana device itu berada. Nah, ini mengapa kok ada pergeseran ke sana? Nah, itu, ya. Kemudian eh, kelebihan dan kelemahannya dari komputasi awan ini. Ya, tentu kalau secara mudahnya, ya,
kelebihannya ya kita bisa mengakses dari jarak jauh, itu kelebihan yang paling utama. Jadi sudah nggak ada istilahnya keterbatasan lokasi untuk aksesnya. Ya, tapi ada beberapa kelemahan. Nah, itu resource-nya harus diunggah dulu, aplikasinya harus dijalankan di server, aksesnya harus pakai internet dan sebagainya. Ya, jadi lebih rumit gitu. Nah, maka ada kelebihan, ada juga kekurangannya ya, ada advantage, ada disadvantage. Nah, ini sejarah dari komputasi awan lebih dahulu ya. Jadi yang pertama yaitu John McCarthy ya, dia menyampaikan bahwa suatu saat jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Ya, tadinya komputer itu nggak terhubung. Ya, keterhubungan komputer itu sejak penelitian ARPANET namanya. Ya, di proyeknya namanya DARPA. Jadi dari proyek apa namanya? Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 ya, atau di 1970 ya. Nah, jadi di situ komputer belum terhubung dan mulai dihubungkan dengan komputer yang lain ya, terbentuknya LAN atau Local Area Network. Terus kemudian terhubung lagi dengan 2 universitas ya di Amerika Serikat. Kemudian terhubung bertambah menjadi 4 universitas, menjadi 8 universitas, kemudian bertambah lagi jadi 16 universitas sampai sekarang yang disebutnya dengan internet. Nah, oleh karena itu penelitian waktu itu dibagi dua ya. Jadi ada penelitian internet untuk militer di Amerika Serikat, ya memang yang menginisiasi Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Yang satunya untuk pendidikan ya, untuk publik. Ya, untuk library, untuk perpustakaan, ya, kemudian untuk websitenya perguruan tinggi, gitu ya. Nah, maka di ini John McCarthy menyatakan hal itu. Jadi akan menjadi hal publik, ya. Sekarang kita sudah masuk di dalamnya, ya, sudah terrealisasi, gitu ya. Kalau listrik sama telepon, ya kita sudah tahu itu teknologi yang sudah sangat lama, ya. Nah, jadi perbandingannya itu seperti itu. Nah, kemudian di tahun 90 ini komputer sudah dipakai di perusahaan. Ya. Kalau tahun 69, 70-an ke 90 kan 20 tahun. Jadi sejak komputer ada diciptakan ya dari IBM ya, namanya microkomputer ya atau personal komputer gitu. Nah, itu baru digunakan waktu itu ya oleh user ya. Karena komputer yang dipakai di perusahaan namanya mainframe atau server ya. Kalau kita nyebutnya sekarang server. Nah, sehingga dengan adanya itu berkembang 20 tahun ya. Lalu perusahaan mengadopsi teknologi telekomunikasi ya. Dan kemudian ada layanan namanya VPN, yaitu Virtual Private Networking. Jadi telekomunikasi ini menghubungkan komputer dengan komputer. Intinya itu. Ya, karena kalau nggak ada perangkat telekomunikasi, ya zaman itu masih pakai kabel, masih pakai kabel tembaga. Kalau di rumah kita mungkin sudah fiber optik, ya. Di rumah PSTN-nya sudah pakai fiber optik, itu sudah diganti. Yang dulunya pakai tembaga itu, terus sekarang pakai router. Ya, pernah nggak? Di rumah yang punya telepon, itu sekarang sudah pakai fiber optik. Ya, jadi pakai router yang warnanya putih itu ada antenanya 2. Ini baru masuk ke telepon. Ya, sisanya masuk ke jaringan. Kalau kita mau pakai internet di rumah, kayak pakainya kabel RJ45 itu yang warnanya putih. Ya, teleponnya nggak terganggu, jaringan internetnya juga bisa digunakan. Nah, itu ya. Jadi telekomunikasi ini supaya bisa menghubungkan itu satu komputer dengan komputer lain terhubung lewat router tadi. Ya, kalau lewat tembaga tadi gimana? Ya bisa. Cuman kan bandwidth-nya rendah ya. Hanya 56 kilobit per second, kemudian 20 bit per second ya. Nah, sekarang sudah kita nggak bisa bilang gitu ya. Sudah jauh sekali gitu ya. Bahkan paket internet di rumah kita itu berapa? Minimal 10 megabit ya, 10 mega kan? 10 megabit per second kecepatannya. Jadi 10 mega dibandingkan 64 kilo. Berapa ini? Perkaliannya berapa? 64 ke 10 mega. Bahkan ada
yang punya langganan ya, gamer misalnya gitu, atau live streamer gitu, itu 30 megabit per second internetnya di rumah. Ya, dan sekarang sudah banyak yang ini ya, apa namanya, layanannya ya, jadi dari berbagai perusahaan dan mereka bersaing gitu. Nah, kemudian di tahun 1995, Larry Ellison, ini seorang pendiri dari perusahaan database ya, namanya Oracle, dia menggagas ya, punya ide namanya network computing. Nah itu. Jadi di tahun 95 ini komputasinya berbasis jaringan. Jadi belum berbasis awan. Ya, jadi saya sebutkan apa? LAN atau local area network ya. Nah, kemudian kenapa sih ini di apa gagas oleh Larry Ellison, yaitu untuk kampanye ya pada waktu itu menggugat dominasi dari penggunaan aplikasi Windows NT, ya Windows Network itu punya Microsoft ya, yang pada saat itu boleh dikatakan meradai untuk platform desktop computing. Padahal sebenarnya awalnya komputer itu dari siapa? IBM. Hardware-nya dari IBM. Sistem operasinya dari Microsoft. Nah, jadi sudah mulai ada sistem operasi yang namanya dulu apa? DOS ya. Disk Operating System. Itu perintahnya pakai perintah teks ya. Dir gitu ya. CD, nama folder gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu Anda sudah tahu ya. Nah, itu pada saat itu sudah mulai ada persaingan ya. Jadi tidak didominasi lagi. Tapi sekarang ini ya, kalau kita lihat komputer-komputer yang dipakai pakai Windows ya. Komputer Anda ada yang pakai Linux nggak? Ada. Atau macOS ya. Ya, kalau untuk yang agak gaya-gayaan itu ya pakainya macOS itu ya, yang gambar apelnya keluar gitu ya. Nggak tahu itu dimakan siapa ya. Habis dimakan siapa. Nah, kemudian di tahun 2000, Amazon juga memainkan peran kunci ya dalam semua perkembangan komputasi awan. Nah, ini kan berarti 5 tahun berikutnya kan, ini 90, dari 5 kemudian 2000, berarti 10 tahun. Di tahun 2000, jadi mulai ada komputasi awan dengan cara bagaimana memperbarui pusat data. Nah, pusat data ini server ya, database. Jadi Oracle sendiri ini kan produk database ya. Oracle ini untuk database yang apa namanya, aplikasinya itu besar sekali datanya, tapi belum big data. Nah, nanti ada lagi big data. Di database-nya itu besar dalam bentuk data warehousing, mengumpulkan data dari berbagai data mart, yaitu data di bagian-bagian yang ada di perusahaan itu. Misalnya bagian produksi punya database, ya, bagian keuangan misalnya punya database, bagian inventory punya database, ya. Itu masih levelnya di bawah big data, ya, namanya data warehouse. Kalau satu bagian saja dalam satu aplikasi, ya, nah itu namanya apa? Database saja. Jadi ada database, ada data warehouse, kemudian yang terakhir big data. Ini yang paling besar. Nah, sebelum database, apa yang dipakai? Yang belum database yang dipakai itu hanya file saja, dalam bentuk file saja. Jadi belum belum database management system, belum ada aplikasi yang namanya RDBMS ya, Relational Database Management System. Ya, jadi belum ada itu. Nah, kemudian meningkat lagi, Amazon mulai mengembangkan produk baru ya, sebagai penyedia komputasi awan untuk pelanggan-pelanggan perusahaan eksternal ya. Dia meluncurkan yaitu namanya Amazon Web Service atau AWS di tahun 2000. Nah, ini jadi awal mulai digunakan aplikasi berbasis awan. Ya, karena kalau perusahaan itu punya infrastruktur sendiri, harus membangun server sendiri itu mahal. Nah, supaya nggak mahal gimana? Nah, pakai komputasi awan. Infrastrukturnya disediakan perusahaan lain, layanannya digunakan oleh perusahaan lain, aplikasinya digunakan oleh perusahaan lain. Jadi nggak perlu menyiapkan dua-duanya kan? Ya, jadi ya servernya bangun, beli hardware sendiri, bikin server sendiri, bikin gedungnya untuk server itu, gitu. Terus bikin aplikasinya, wah uangnya besar. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya layanan Amazon ini, ya jadi lebih efisien. Kan yang penting aplikasinya jalan.
supaya bisnisnya jalan. Operasional bisnisnya bisa berjalan kalau aplikasinya jalan. Nah, apakah harus selalu aplikasi itu punya infrastruktur, harus membangun infrastruktur? Tidak. Waktu itu masih harus bangun infrastruktur sebelum tahun 2000. Ya, di 2005 sebelum itu masih masing-masing bangun sendiri-sendiri. Kan mahal. Nah, begitu ada ini, kemudian ya ada cloud computing, maka itu bisa menjadi lebih efisien. Nah, sehingga kalau komputasi awan ini kita artikan tuh apa sebenarnya itu ya? Yaitu distribusi data. Datanya itu didistribusikan ya dari satu pusat, dari satu komputer, dari satu perusahaan gitu misalnya ya, atau dari satu server ke beberapa perusahaan yang lain, beberapa lokasi yang lain yang menggunakan data itu. Nah, itu istilahnya distribusi data. Nah, nanti di big data juga sama. Cuman bedanya kalau big data itu datanya lebih besar lagi. Ya, contohnya di Facebook, ya, Twitter, ya, kemudian data saham, ya. Itu dalam hitungan detik itu bisa bertambah dalam satuan ratusan mega sampai 1 giga dalam hitungan detik ya. Jadi bukan hitungannya 1 bulan 10 giga gitu, enggak. Tapi dalam hitungan detik. Nah, makanya disebutnya big data, tidak lagi sebagai database, disebutnya sebagai big data ya. Nah, sehingga distribusi data ini untuk apa? Memperbolehkan pengguna menambah skill mereka dalam menyerap sejumlah besar sumber daya jaringan komputer melalui internet sebagai bantuan dalam mengatasi pekerjaan. Intinya apa? Data itu bisa diakses dari lokasi yang berbeda, yang bisa dipakai untuk diterapkan di perusahaan menggunakan aplikasi, ya, dan bisa menambahkan kemampuan atau skill, ya. Nah, ini definisi dari komputasi awan secara umum ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, ini gambarnya ya. Ini kan server yang tadi saya sebut tuh, ya. Server itu prosesornya nggak seperti komputer PC yang kita punya di rumah, ya. Misalnya kita pakai AMD Ryzen misalnya, atau kita pakai Intel misalnya ya. Nah, kalau Intel yang kita pakai misalnya Intel Core i3, kemudian Core i5, Core i7, ya, itu core-nya masih terbatas, tapi sudah bagus karena meningkatkan ini apa namanya kecepatan pemrosesan. Tapi kalau sudah masuk ke server, itu core-nya akan bertambah berkali lipat. Ya, core itu intinya, ya, inti dari prosesornya itu. Ya, nanti punya thread itu ya. Jadi ada core, ada thread. Ya, misalnya 8 core, 16 thread, 12 core, 24 thread gitu ya. Jadi core inti prosesornya sebesar itu, thread-nya, aliran yang bisa dipakai untuk eksekusi. Jadi setiap eksekusi aplikasi atau program itu kan ada alirannya, namanya thread. Ya, dari RAM, random access memory, menuju ke prosesor. Ya kan? Nah, itu nanti diantrikan. Nah, itu paralel sejumlah 24 misalnya. Itu bisa diproses langsung. Nah, itu yang dibutuhkan server. Tapi kalau di PC, ya nggak terlalu besar ya. Makanya ada Intel Xeon yang kita tahu bahwa di server itu istilah yang dipakai prosesornya namanya, kalau Intel Xeon. Ya, mungkin kalau dari AMD ya, pakai yang Threadripper. Ya, nah, itu yang tinggi-tinggi sekali ya. Harga prosesornya itu untuk beli 10 komputer saya bisa. Ya, 10 komputer PC ya, tapi bukan 10 komputer gamer ya. Kalau gamer juga mahal, CPU-nya juga mahal. Kemudian ada komputer, ada laptop, ada phone, ada tablet. Ini penggunanya. Nah, di dalamnya, di tengahnya itu aplikasinya. Ya, di sini ada beberapa aplikasi. Kemudian ada platformnya. Platform itu gabungan antara hardware sama software yang membentuk satu layanan. Ya, jadi software-nya apa, hardware-nya apa, dia memberi layanan apa, itu platform. Ya, kemudian ada infrastruktur yang dibawa tadi, yaitu hardware-nya saja, kabel, kabling, router, kemudian wifi dan sebagainya. Nah, yang penting di kita adalah yang di atas ini ya, apa namanya ini, application. Ya, nah di kita ini dalam tanda petik bukan individu ya, maksudnya adalah digunakan oleh perusahaan juga. Ya, aplikasi untuk monitoring misalnya. Ya, memonitor, tadi saya sebutkan IoT, Internet of Things, itu dipakai untuk monitoring, ada sensor-sensor yang diakses, nanti setiap sensor memberikan
informasi, ya, mengirimkan data untuk monitoring, misalnya monitoring suhu, monitoring cuaca, ya, kemudian aplikasi. Nah, kalau sensornya beli sendiri, ya, servernya beli sendiri, berapa mahal gitu. Nah, sehingga selain monitoring, ya, itu ada konten, ya, isinya berarti apa tuh? Resource, ya, atau sumber daya yang bisa diakses, misalnya untuk pembelajaran, untuk learning, ya, untuk CRM, ya, Customer Relationship Management, semacam-macam, banyak sekali, ya, konten yang isinya adalah diakses. Ada isi yang diakses, ada tampilan web yang diakses, namanya konten. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dipakai untuk apa? Aplikasi yang bisa mengkolaborasikan antara satu departemen dengan departemen lain. Ya, kalau dulu namanya enterprise system, sebelum ada enterprise resource planning. Nah, ini ya dicatat. Enterprise system itu sistem yang hanya digunakan oleh satu bagian aja. Ya, misalnya inventory itu enterprise system. Ya, bagian gudang gitu ya. Kan mesti ada aplikasinya tuh. Berapa stok gudangnya yang ada, berapa stok produk ini yang mau habis, ya, ada di lot mana, ada di gudang mana, gudang 1, gudang 2, dan seterusnya. Nah, itu ada aplikasi di situ, namanya inventory. Ya. Nah, aplikasi inventory itu disebutnya enterprise application. Karena ini masing-masing berdiri sendiri, ketika nanti ada kolaborasi, koordinasi, misalnya katakan di bagian sales dan marketing. Bagian marketing memberikan penawaran ke perusahaan, terjadilah closing pembelian produk. Terus dari marketing dia kasih ke bagian penjualan. Ya, ada sales penjualan, marketing memasarkan. Hasil pemasarannya kasih ke penjualan. Ya. Nah, nanti terjadilah yang namanya sales order atau SO, ya. Nah, sales order ini kemudian akan didispatch kemana? Oh, ini ada pesanan nih. Pesanannya apa? Berarti di bagian inventory. Didispatch, dilanjutkan. Ya, pesan produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian. Di inventory ada nggak? Ketika di input di sales, di bagian sales, dia input data, bagian inventory tahu ada pesanan. Nah, terjadi apa ini? Koordinasi kan? Terjadi kolaborasi. Nah, nanti bagian inventory nyiapkan, ya, produk yang ready sekian. Yang belum, wah ini masih ada yang belum. Berarti harus diproduksi. Ya kan? Berarti nanti bagian inventory akan dispatch ke bagian produksi. Produk mana yang harus diproduksi karena di gudang tidak ada sesuai dengan pesanan SO nomor sekian, misalnya gitu. Nah, setelah diproduksi, produksi akan mengatur waktu tuh, jadwal schedule bagaimana, ya, bahan bakunya belinya di mana, butuh berapa, produknya apa saja gitu ya, butuh waktu berapa lama untuk selesai, mas produknya bagaimana kalau itu banyak produknya, ya. Nah, terhubung 3 sekarang. Ketika mau pembayaran nih, ya, produk yang tadi dihitung, ya, yang sudah ready dihitung, yang diproduksi dihitung, selesai produksi maka masuk ke bagian apa? Keuangan kan, ke akuntansi untuk membuat faktur. Faktur itu tagihan. Ya, kalau tagihan itu berarti pembayarannya nanti, ya. Tapi ada yang namanya invoice. Kalau invoice itu harus dibayar langsung. Ya, jadi kalau invoice ya langsung dibayar, ya, transfer. Tapi faktur itu tagihan. Nah, maka ditagihkan kepada si pemesan oleh sales tadi, ya. Ditagihkan ke sana, selesai pembayaran, produknya dikirim, selesai. Koordinasinya berapa bagian tuh berarti? 4 kan? Nah, 5 bahkan, ya. Marketing and sales, produksi, keuangan, sama inventory. 5 bahkan. Ya. Nah, itu butuh aplikasi cloud ini juga. Ya, maka ada ERP, Enterprise Resource Planning, ya. Perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian komunikasi. Nah, ini penting, ya. Jadi nanti kalau kita sudah menggunakan ERP, ya, Enterprise Resource Planning, itu komunikasi itu bisa dilakukan dari konsumen ke perusahaan atau dari perusahaan ke konsumen. Konsumennya tidak individu, ya, tapi perusahaan lain, misalnya proposal untuk pembelian produk misalnya, ya. Kemudian jadwal bertemu, jadwal untuk telepon, yaitu menggunakan CRM, Customer Relationship Management,
mau ditelepon kapan, jam berapa, janjian dulu, gitu ya. Nah, semuanya sekarang serba menggunakan aplikasi. Nah, ini untuk communication. Kemudian terakhir adalah finance, ya. Nah, untuk platform-platformnya cukup banyak. Di situ ada object storage, ya, penyimpanan data, ya, objek tertentu. Ada identity atau identitas, siapa yang menggunakan. Kemudian ada runtime, aplikasi yang berjalan. Runtime itu aplikasi yang dijalankan. Ada queue, queue itu antrian-antrian, mana yang diproses dulu, mana yang proses berikutnya, gitu ya. Dan ada database. Nah, untuk infrastrukturnya tentu ada komputasi. Nah, komputasi ini nanti dibahas khusus ya. Kemudian block storage, ini media untuk menyimpan data dalam blok-blok gitu ya. Karena data itu dipesan oleh perusahaan ketika menggunakan cloud computing ini ya dengan kapasitas tertentu ya, dengan ukuran tertentu. Kemudian network itu adalah jaringan yang digunakan. Nah, ini ada beberapa pengertian ya menurut beberapa ahli dan pakar di bidangnya. Jadi secara umumnya gitu ya. Nah, ini menurut Loudon 2015 ya, baru-baru ini ya. Jadi komputasi awan itu adalah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan data, perangkat lunak, layanan lainnya disediakan sebagai sumber daya virtual terintegrasi di jaringan. Nah, ini kata-kata sumber daya virtual. Itu kita garis bawah itu. Terintegrasi di jaringan. Kenapa virtual? Siapa yang tahu? Kenapa kalau disebutnya virtual sih? Gitu? Kan ada barangnya. Komputernya kan ada. Tapi kok disebutnya virtual tuh gimana? Siapa yang mau jawab? Mungkin ada yang mau jawab? Silakan. Sumber daya virtual. Ya. Tapi tadi saya connect ke YouTube tadi untuk live streaming itu virtual itu virtual. Aplikasinya ada di YouTube saya, di servernya YouTube. Tapi saya sedang live streaming di sini. Itu ya, paham ya? Jadi kalau virtual itu artinya tidak berada pada kondisi atau posisi atau status yang sekarang kita gunakan. Ya, dia berada di luar sana. Ya, nah itulah cloud computing. Jadi kalau semua virtual pasti cloud computing. Ya, Anda menggunakan apapun kalau virtual, aplikasi kalau virtual, cloud computing. Gitu ya, atau komputasi awan ya. Nah, ini adanya biasanya di internet, itu sudah ya. Kemudian yang kedua, menurut Bledsoe dan kawan-kawannya tahun 2010. Wah, ini panjang ya. Dalam penelitian yang diuraikan dalam jurnalnya, komputasi awan adalah model untuk pengembangan, penyebaran, dan penyampaian informasi yang memungkinkan pengiriman produk layanan solusi online real-time melalui internet. Nah, ini jelas banget gitu kan. Bisa produk, bisa layanan, bisa solusi online, tapi real-time ya, melalui internet. Nah, real-time itu apa? Ada yang tahu? Real-time? Gimana? Yang keras? Waktunya nyata gitu ya. Ya, namanya real time itu waktu nyata ya. Jadi waktu nyata itu gimana kira-kira? Nggak harus nunggu lama. Saat itu juga kita meminta untuk diproses, untuk dieksekusi, saat itu juga diproses, saat itu juga dihasilkan outputnya. Itu namanya real time. Nah, kalau yang nggak real time ada nggak? Ya ada. Aplikasi yang nggak real time ya ada. Butuh sinkronisasi. Ya, contoh misalnya kita mengisi data di sini. Ya, contoh misalnya di mana ya? Di supermarket misalnya. Di supermarket itu kan transaksi-transaksinya kan lokal. Ya, jadi disimpan dulu di komputer lokalnya di cabang supermarket itu. Nanti jam 10 itu akan disinkronkan ke server interlokalnya, yaitu di Jakarta. Ya, jadi data yang ada di sini akan disamakan dengan data yang ada di pusat. Ya, misalnya di sini terjadi transaksi ya, katakanlah di Semarang cabang 1 ada 100 transaksi. Di pusat sana sebelum nanti jam 11 mungkin ya mendapatkan sinkronisasi datanya ini belum masuk ke sana. Menunggu nanti kalau sudah sinkronisasi. Nah, ini kan biasanya kalau yang di kerja di supermarket tahu ini yang di bagian IT-nya.
Ya, sinkronisasinya itu setelah penutupan biasanya. Jadi kan tutup jam 9 tuh ya. Nanti sinkronisasinya jam 10 malam. Servernya di situ mulai sinkronisasi, ngirim data ke sana. Pak kok kenapa gitu? Nggak dikirim langsung aja gitu? Kan berat. Nah, bandwidth-nya. Nah, jadi sinkronisasi itu tujuannya supaya datanya aja nih yang disinkronkan dalam satu waktu, dikumpulkan dalam satu waktu. Ya, kalau setiap transaksi sinkron berarti gimana? Misalnya buka dari jam 9 pagi ya sampai jam 9 malam. Itu setiap jamnya mesti ada transaksi. Mungkin setiap menitnya ada transaksi. Nah, itu harus kirim ke server, disinkronkan. Dia nggak efisien. Nunggu nanti jam 10, datanya ngumpul semua, baru kemudian disinkronkan. Ya, gitu ya. Itu menurut Bradford. Kemudian penggunaan kata cloud itu mengacu pada beberapa konsep. Ya, ini konsep yang harus kita pahami istilahnya dengan cloud ya. Awan ya kita taunya awan itu kalau berawan ya nggak akan hujan, kalau mendung itu hujan gitu ya. Nah, istilah cloud di sini artinya sebagai istilah yang bukan sebenarnya ya, bukan istilahnya awan gitu, bukan ya. Tapi awan itu artinya di sana gitu loh, di atas gitu, nyebutnya ini loh di sana itu. Aplikasinya itu di awan sana gitu. Karena kita nggak bisa nunjuk servernya di mana gitu. Ya, misalnya kita menggunakan AWS tadi, servernya di Amerika. Terus Amerikanya mana ya? Kita nggak bisa nunjuk gitu. Nah, makanya komputasi disebut dengan komputasi awan gitu. Ya. Nah, konsep yang pertama yaitu abstraksi. Nah, jadi abstraksi ini di mana komputasi awan mengabstraksi detail implementasi sistem dari user dan juga pada developer. Intinya gimana nih? Komputasi awan mengabstraksi itu gini, kita tuh nggak perlu tahu ya servernya kayak apa, aplikasinya kayak apa, asal saya bisa ngakses dari sini itu sudah cukup. Paham ya maksudnya ya? Jadi di sini istilah mengabstraksi itu detail implementasi di sana tuh kita nggak perlu tahu, abstrak bagi kita gitu maksudnya. Ya, jadi abstrak tuh gimana sih? Nggak usah, kita nggak perlu tahu, tapi aplikasinya bisa kita akses, sudah cukup. Nah, itu konsep komputer awan yang pertama, yaitu abstraksi. Asalkan aplikasi running jalan, terus kita bisa menggunakan, sudah cukup. Apakah kita mau tahu Facebook itu gimana ya cara bootingnya awal, terus membuat aplikasinya, update aplikasinya gitu ya. Itu kalau pagi diakses oleh jutaan orang, itu servernya berapa ya di sana ya. Harddisknya itu butuh berapa di sana. Padahal setiap user tuh ngaksesnya beda-beda, ke grup yang berbeda-beda, ya, ke profil yang berbeda-beda. Ada yang akses video, ada yang akses halaman temannya, ya, ada yang mengakses lain-lain. Ya, kita kan bayangnya sulit banget ya, bayangkannya. Nah, ini namanya abstraksi. Itu abstrak bagi kita. Jadi nggak usah kita bayangkan lagi. Biarin di sana yang penting kita bisa menggunakan. Nah, itu kalau ada tambahan kita harus mikirkan kayak tadi itu, seberapa rumitnya itu nanti implementasi kalau tidak ada cloud computing. Nah, makanya ini disebut dengan abstraksi. Paham ya kayak sini ya? Jadi nggak perlu tahu sistem fisiknya kayak apa, data disimpan di lokasinya itu kayak apa, bagaimana administrasinya tadi yang saya sebutkan itu seperti apa, kita nggak perlu tahu ya. Nah, yang kedua yaitu virtualisasi, di mana komputasi awan memvirtualisasikan sistem dengan mengumpulkan dan berbagi sumber daya. Tadi sudah kita bahas, memvirtualisasikan sistem. Tidak berada pada saat kita menggunakan sistem itu. Karena sistem itu virtual, ada di sana. Tidak nyata ya, jadi kita nggak bisa melihat aplikasi. Jadi kalau saya menggunakan PowerPoint di sini, ini nyata, ini bukan virtual. PowerPoint-nya ada di sini, saya bisa klik gitu. Nah, kalau PowerPoint-nya ada di Google Drive, Anda juga bisa klik file PowerPoint, nah itu virtual. Bedanya apa? Satu di Google Drive, yang satunya di komputer laptop kita. Paham ya di sini ya? Oke, nah itu yang kedua ya. Kemudian komputasi awan yaitu abstraksi yang didasarkan pada ide atau konsep untuk mengintegrasikan sumber daya fisik
dan menyajikannya sebagai sumber daya virtual. Semakin jelas. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi server-server sebagai sumber daya fisik, aplikasinya diinstal di sana, terus kemudian kita menggunakan aplikasi itu atau perusahaan menggunakan aplikasi itu secara virtual. Nah, itu konsep yang ketiga, ya, komputasi awan itu sendiri. Nah, kemudian tipe-tipe dari komputasi awan, ya, secara umum ada dua, ya, yaitu menurut jangkauan dan berdasarkan jenis layanan. Jadi dua ya, jangkauannya sama layanannya apa. Jangkauan itu berarti apa? Jauh dekatnya ya, jauh dekatnya. Kalau layanan berarti jenis-jenis aplikasinya yang dipakai. Nah, dua itu. Ya, jadi dua itu, tipe awan. Yang pertama adalah model penyebaran. Model penyebaran ini adalah referensi atau pulihkan ke manajemen dan lokasi infrastruktur cloud. Nah, ini mungkin kata kalimatnya agak sulit ya. Referensi itu kan merujuk pada sesuatu, ya. Pulihkan itu restorasi, kembalikan pada posisi sebelumnya ke manajemen dan lokasi infrastruktur cloud. Jadi, kalau kita menggunakan aplikasi aman, ya, data yang kita undang, kita panggil saat ini, misalnya kita query gitu ya aplikasinya, kemudian datanya tampil di sini, setelah kita save kembali lagi ke awan, tersimpan lagi ke sana. Jadi tidak perlu disimpan lokal dulu, kayak tadi yang aplikasi sinkronisasi di supermarket tadi. Kan simpan dulu di lokal, kemudian baru disinkronisasi, diupload. Nah, kalau komputasi awan, nggak perlu disimpan di lokal. Kita pakainya ya virtual. Ketika kita ngedit database, database-nya di sana. Nggak di-copy dulu di komputer kita. Nah, itu bedanya. Ya, yang pertama ini model penyebaran. Jadi artinya data sana disebarkan ke kita, ke pengguna, ke perusahaan, ke user, ya, ke pemakai. Setelah itu, setelah disebarkan, dikembalikan lagi ke sana. Nggak perlu di-copy ya. Nggak perlu di-copy dulu. Kalau tadi di aplikasi si supermarket, di komputernya kasir, itu disimpan dulu lokal di situ, di-copy dulu datanya. Ya, baru dari situ kemudian ke server, servernya baru disinkronisasikan ke sana. Beda nggak kira-kira? Beda ya? Beda. Kira-kira lebih cepat mana ya kalau kayak gitu? Lebih cepat cloud, apa lebih cepat yang model sinkronisasi tadi? Lebih cepat mana prosesnya gitu? Kita nggak melihat hardware-nya ya, tapi secara konseptual itu lebih cepat mana? Ada perantara sama nggak ada perantara lebih cepat mana? Anda pakai perantara sama tidak pakai perantara itu lebih cepat mana? Misalnya Anda beli, ya, minta tolong ada perantaranya, sama Anda beli langsung itu cepat mana kira-kira? Beli langsung. Nah, yang beli langsung itu cloud computing apa yang model sinkronisasi tadi? Yang cloud computing, ya, berarti wah itu sumber dayanya harus sangat bagus, ya, komputernya harus yang bukan main gitu ya kualitasnya, ya, istilahnya nanti ada istilahnya sendiri. Kalau RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, itu pasti mumpuni, ya, itu jawabannya. Jadi maka lebih apa itu? Kalau cloud computing ya tadi lebih cepat dibandingkan kalau menggunakan yang model sinkronisasi. Sinkronisasi juga bisa gagal ya. Nah, cuman hati-hati, koneksi internetnya ini harus bagus ya. Jadi kalau koneksi internet juga bagus, ketika update baru setengah jalan, terus internet putus, kira-kira gimana itu? Internetnya putus, Anda buka Google Drive gitu ya, baru ngedit dokumen gitu ya, di Google Drive ada docx gitu, Anda edit gitu. Tiba-tiba internet Anda putus gitu. Kira-kira kesimpan nggak? Tersimpan nggak kira-kira? Loh, kok nggak tersimpan? Tersimpan. Tersimpan, bukannya nggak tersimpan. Nah, itu bedanya kalau kita pakai yang locally, yang komputer lokal. Kalau kita nggak save, lupa nggak save, atau tidak mengatur di MS Word-nya, katakan misalnya 5 menit auto save gitu kan, ya nggak akan kesimpan. Tapi kalau di online, ya kita pakai Google Drive, pakai cloud computing, terakhir kita nggak nyimpan, komputer kita koneksi internetnya terputus, sudah tersimpan di sana. Ya nanti dibuktikan.
dicek, ya sudah tersimpan di sana. Tapi ketika koneksi internet terputus, lalu pada saat kita ngisi di tengah jalan, nah ini yang jadi masalah. Akan korup, ya, kemudian di rollback, dikembalikan lagi untuk mengisi ulang atau diupdate ulang. Ya, jadi ada waktu untuk apa namanya, istilahnya diri waktu ya, kuantum waktu untuk pengguna melakukan edit. Jadi pada saat edit datanya disimpan, dia nggak disimpan, dia setiap saat itu sinkronisasi. Kalau di big data itu setiap 3 detik, ya, setiap 3 detik itu sinkronisasi. Kalau tadi kan nunggu jam 10 malam, ini setiap 3 detik sinkron gitu. Kan cepet banget 3 detik, tik, tik, tik sinkron, tik, tik, tik sinkron. Mau 1 detik bisa sinkron, tapi resource komputernya akan bekerja cukup berat. Mau 10 detik tidak terlalu berat, berkurang terus, tapi layanannya menjadi apa? Kurang bagus, karena sinkronisasinya nunggu 10 detik. Ya, kurang bagus. Kalau pekerjaannya ada yang model 1 detik, misalnya pakai sensor yang misalnya temperatur atau apa, itu kan mungkin 1 detik ada beberapa yang masuk itu datanya. Kalau sampai 10 detik ada kemungkinan, ya misalnya ada kegagalan, ini 10 detik ini berapa data yang hilang gitu. Nah, gitu ya, membayangkannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang model layanan, ya. Nah, kalau model layanan ini berarti menggunakan platform khusus untuk komputasi awan, biasanya dalam bentuk layanan aplikasi. Kalau Google Drive itu aplikasi untuk layanan apa ya? Google Drive. Anda punya Google Drive? Punya? Enggak punya, belum punya Google Drive. Siapa yang sudah punya Google Drive di kelas ini? Belum. Ya, punya. Itu layanan untuk apa? Menyimpan data ya, betul nggak? Menyimpan data. Bisa nggak datanya dibuka? Bisa. Yang bisa dibuka misalnya apa? Data apa? Dokumen apa? PowerPoint bisa. Spreadsheet bisa, betul. MS Word? Ya, Word bisa. Aplikasi bisa nggak? Misalnya Anda punya aplikasi game, Anda buka dari Google Drive gitu, bisa? Nggak bisa. Nah, kenapa gitu? Karena itu memang layanan untuk database, bukan layanan untuk aplikasi. Betul ya? Tapi kalau itu video, file video, bisa nggak diputar di saat itu? Bisa. Iya. Ya, jadi file-file tertentu saja. Jadi bukan file aplikasi yang butuh banyak sekali file, yang harus diinstal di komputer atau harus diinstal di server, itu nggak bisa. Nah, itu butuh layanan platform tersendiri khusus untuk aplikasi. Tidak Google Drive namanya. Contohnya tadi AWS, Amazon yang memberikan layanan web service ya. Jadi Amazon Web Services. Ya. Nah, ini untuk pengetahuan awal dulu supaya kita tahu. Nah, ini ada struktur komputasi awan ya dibagi 3 ya. Sebenarnya 2, ujung depan komputer dan back komputer. Nah, ini ujung depan komputer, back end komputer sana. Sama koneksinya, hubungan antara keduanya. Jadi 3 bagian nih. Yang bagian depan kita, yang kita pakai sekarang ini, atau yang user gitu ya, user gunakan sekarang ini, sama bagian belakang sana, yang menyediakan layanan untuk bisa dipakai oleh user. Entah aplikasi, entah dari data, entah apa. Gitu ya. Nah, yang pertama ujung depan komputer itu ya komputer kita, back end komputer itu yang di sana sama hubungannya ya. Nah, ujung depan komputer biasanya apa? Desktop. Nah, ini ya, ini namanya front end. Anda pakai PC ya ini. Tapi PC sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan saya kira. Jadi lebih baik punya laptop gitu ya, karena itu sama dengan PC gitu. Bisa kita bawa kemana-mana gitu ya. Jadi kalau laptop tuh nggak harus apa ya, kalau PC kan harus di rumah gitu. Nah, kalau mau ngerjain apa namanya tugas bersama kawan-kawan di kafe misalnya atau di warung atau di mana gitu yang ada colokan listriknya, ya mending kita belinya laptop gitu kan. Ini PC laptop itu. Nah, kenapa kok desktopnya disebut gitu? Karena kita melihatnya kita kalau di perusahaan pakainya apa? Desktop kan, pakai CPU gitu seperti ini, Central Processing Unit, kemudian monitor.
Semua karyawan yang bekerja jarang yang menggunakan laptop. Mungkin ada beberapa yang menggunakan laptop, tapi ada yang harus menggunakan PC. Kenapa menggunakan PC? Kenapa menggunakan laptop? Kalau menggunakan PC biasanya memang di situ dipakai untuk instalasi aplikasinya, ya. Dan dia punya resource yang bagus. Kualitas dari PC-nya itu bagus dibandingkan dengan laptop. Ya, kalau laptop itu kinerjanya tidak sebagus PC, prosesornya mobile. Ya, prosesor mobile itu sama prosesor yang berbasis PC itu lebih bagus, lebih cepat komputer PC. Ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau nantinya aplikasi itu harus diakses dari luar? Nah, dia bawa dua. Usernya menggunakan dua. Ada laptop, ada PC. Aplikasinya bisa diakses di PC pada saat jam kerja, ya, karena di perusahaan pasti ada jam kerja, ya. Dia harus datang jam sekian, pulang jam sekian, istirahat. Tapi ketika ditugaskan di luar atau sedang bertugas di luar, PC-nya nggak akan dibawa tuh. Nah, kalau aplikasinya ya diinstal di PC, nggak ada cloud computing, laptopnya harus diinstal juga. Jadi double tuh. Ya beda ya, harus diinstal, harus diinstal. Kalau computing nggak perlu diinstal, cukup akses. Nah, lewat apa ini namanya? Browser. Web browser. Web browser itu contohnya apa? Hah? Chrome. Ada lagi Firefox, oke. Terkenal semua itu. Ada lagi nggak? Chrome, Firefox, Hah? Opera Mini, oke, betul. Warna merah itu ya, lingkaran, huruf O itu. Ada lagi yang punyanya Macintosh apa? Safari, ya. Safari, namanya Safari ya Pak ya. Iya, saya juga kayak ingat jadi aneka karya Safari gitu ya. Tapi ternyata itu adalah browser. Apakah ada browser selain itu? Ada, dan cukup banyak browser. Tapi itu yang paling banyak digunakan, ya. Oke. Terus kemudian back-end-nya, ya, back-end-nya ini adalah sebagai komputer pusat, yaitu komputer yang ada di perusahaan yang punya kinerja tinggi, ya, karena dia harus menangani kemungkinan ratusan atau bahkan ribuan permintaan data atau query. Nah, gampangnya gini, kalau aplikasi itu dibuka untuk memberikan layanan ke perusahaan, katakan satu perusahaan punya 200 karyawan, ada 10 perusahaan saja yang menyewa cloud itu, ya, maka ada 200 kali 10, berapa? 1000 karyawan. Nanti kalau ada perusahaan lain menggunakan lagi, sewa lagi di situ, tambah lagi berapa usernya. Kan tambah berat, maka di sini harus punya apa? Kinerja tinggi, yang tadi saya sebutkan core-core-nya tadi itu. Itu harus punya kinerja tinggi. RAM-nya jadi sampai ratusan mega ya, ratusan giga. Kalau komputer kita RAM-nya berapa? Ini kita pakai laptop atau PC di rumah, mungkin 8 ya, 8 giga atau 8 mega? Giga. Ada yang 16 mungkin ya, yang live streamer gamer 32 sampai 64 ya. Nah, server yang ada di sana itu RAM-nya 64 kali sekian. Besar sekali. Ya, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ketika usernya tadi bertambah, aplikasi yang dibuka oleh user itu bertambah, itu kan harus aktif di memori ya. Nah, Anda tekan Ctrl Escape ya di komputer. Nah, nanti kita cek gitu ya. Anda perhatikan. Nah, ini ada berapa aplikasi nih yang aktif nih? Coba dicek ya. Ada berapa yang aktif? Bukan main. Banyak sekali ya. Padahal saya hanya mengaktifkan mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini aplikasinya. Tapi di sini kok, wah bukan main ya. Ini saya scroll ke bawah itu. Ini aplikasi semua nih jalan. Coba bayangkan. Nah ini kalau satu komputer aja untuk aplikasi sebanyak ini, kecepatannya kita bisa lihat ini ya. Secepat ini, ya lambat ya kita nyebutnya. Nah bagaimana kalau cloud computing? Kita cek, ini memorinya yang dipakai berapa? 81%.
Memorinya yang dipakai 81% dari total keseluruhan memori yang ada di komputer ini. Prosesornya bekerja berapa persen? 100%. Ini berarti komputer ini prosesornya itu kerja terus nih, nggak berhenti nih. Saat ini saya live streaming, buka Zoom juga, terus kemudian PowerPoint juga, kemudian PowerPoint-nya di live streaming-nya dan di Zoom kan juga, di share di Zoom. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek, nah, Anda lihat di sini ya. Ini CPU-nya itu 100%. Ini sempat turun ya, segini, ada delay sebentar. Ya, jadi butuh komputer yang bagus, yang kualitasnya tinggi. Memorinya dari 20 GB, ini 19,8. Laptop ini 20 GB. Memori yang dipakai 16. Padahal aplikasinya ini yang gunakan cuma satu orang, 16 GB. Nah, bayangkan kalau penggunanya tadi sampai ribuan orang, memori harus berapa? Ya, bisa kita bayangkan ya. Kemudian hard disk yang dipakai, SSD-nya, internetnya di sini ya, WiFi-nya, kemudian GPU-nya. GPU ini adalah yang memproses grafik, ya, menampilkan grafik itu 50% kinerjanya. Jadi nggak butuh grafik yang besar, tapi butuh prosesor yang besar. Itu ya. Kecuali kalau mining ini grafiknya bisa 100%. Ya, kalau Anda mining misalnya ya, cryptocurrency gitu, nanti dibaca cryptocurrency, itu GPU-nya butuh. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ya, sudah terhubung lagi. Nah, kemudian yang ketiga, komponen ketiga ini adalah penghubung antara back end dan ujung depan komputer. Ya, jadi di situ dibutuhkan internet. Ya, Pak, kok ada LAN, ada lokal area. Ya, kalau virtualnya itu di lokal. Ya, itu lokal area network. Yang kedua, intranet. Naik lagi extranet. Naik lagi satu internet. Nah, berarti kalau kita sedang menggunakan lokal di satu gedung, di satu perusahaan itu ada sekian karyawan menggunakan aplikasi, itu disebutnya sebagai intranet. Intra saja, jadi bukan internet. Kalau antar gedung, perusahaannya ada beberapa cabang, pusatnya ada server di situ, terhubung ke cabang, cabang terkoneksi ke server. Ya, nah jadi depan, ini belakangnya ya. Nah itu disebutnya apa? Extranet. Tapi kalau sudah nggak ada batasan gedung, sudah nggak ada batasan negara, sudah nggak ada batasan benua, itu disebut sebagai internet. Itu artinya global. Nah di sini ya, jadi masih ada lain juga lokal area, karena penggunanya di lokal sana, tapi menggunakannya secara cloud, gitu ya. Jadi tidak menggunakannya secara lokal. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, belum jelas. Nah. Nah, ini ada beberapa komponen dari komputasi awal, ya. Jadi ada beberapa komponen yang biasanya digunakan dalam menerapkan cloud computing.
Yang pertama adalah cloud clients. Nah, cloud client itu berarti device di client yang mengakses cloud. Ya, banyak tuh, ada ponsel Windows Mobile, itu ya. Itu punya Nokia ya. Apa yang pakai Windows? Windows CE ya, sekarang sudah nggak ada. Ya, Nokia pakainya Symbian sama Android sekarang ya. Dulu Symbian, sekarang Android. HP Nokia tuh. Ya. Kemudian ada iOS ya. iOS ini punyanya Apple ya, Apple Pro ya. Kemudian ada layanan terminal Windows Thin Client. Ini apa ya ini Thin Client? Ada yang tahu nggak? Thin Client tuh jadi gini, ada komputer server di sana, sudah terinstall aplikasi macam-macam. Kliennya itu nggak perlu CPU, cuman butuh terminal aja. Lalu terminalnya terhubung dengan jaringan langsung ke server. Jadi aplikasinya itu terpusat di server. Nggak ada central processing unit atau CPU di lokal. Jadi dia nggak meroses sendiri di lokal. Nah, ini biasanya dipakai di sekolah-sekolah. Ya. Jadi di sekolah nggak perlu CPU, beli CPU banyak-banyak. Server aja satu yang bagus, nanti terhubung ke server itu. Di sekolah dulu namanya thin client. Ya. Kemudian ada cherry pool dan lain sebagainya itu sama. Kemudian internet ya. Lalu yang komponen kedua yaitu cloud service ya. Cloud service ini ada identitasnya ya, layanan dari cloud. Yang pertama OpenID atau OAuth, ini untuk identitas koneksi ya. Jadi seperti kita login gitu ya, identitas dari setiap pengguna cloud. Ya, setiap pengguna cloud itu punya identitasnya supaya dia bisa masuk ke cloud tersebut. Ya. Terus mengintegrasikan pengguna dan aplikasinya secara cloud. Contohnya adalah Amazon Simple Queue Service. Ya, jadi penggunanya banyak. Ketika mengakses Amazon itu harus antri. Ya, harus antri. Jadi ketika aplikasinya diakses oleh sekian user bersama-sama, istilahnya namanya concurrent user. Istilah aksesnya concurrent access. Apa itu? Concurrent user dan concurrent access. Concurrent itu artinya akses secara bersama-sama. Padahal sumbernya satu. Ya, karena kita beli di supermarket, kita antri nggak tuh? Nah, itu namanya concurrent user. Jadi ketika kita mau mendapatkan akses untuk membayar, kita antri dulu. Nah, ini di sini ada yang namanya queue atau antrian. Ya, nah kalau nggak antri bisa nggak? Hah? Bisa, bisa. Pakai apa? Supaya nggak antri. Supaya nggak antri, ada nggak dong layanannya supaya nggak antri? Ya, langsung dari aplikasinya. Anda antri nggak kalau lewat aplikasi? Enggak, seakan-akan tidak, tapi sebenarnya antri. Cuman karena cepat sekali kalau lewat aplikasi. Kan aplikasi kecepatannya bukan main ya. Mengakses, kemudian mengeksekusi itu cepat sekali dibanding kita antri itu. Kenapa? Sudah ada barcode pun untuk QR code dan sebagainya itu di-scan itu gitu ya, langsung keluar nama barangnya, harganya. Gitu. Nah kalau belinya satu troli, ya satu orang satu troli di belakang, satu troli lagi di belakang, satu troli lagi. Kemudian ada yang pakai tas gitu, ada sinjing. Ya, barangnya berapa yang dibeli? Satu orang tapi barangnya banyak sekali yang dibeli. Gitu ya. Ini kalau Anda lewat Shopee, Anda lewat Tokopedia, atau disebutnya apa itu? Marketplace. Nah, kalau Anda belanja di marketplace, Anda nggak perlu antri. Ya, bedanya di situ. Cuman, Anda butuh menunggu barangnya sampai. Ya, kita di Semarang, belinya tokonya juga di Semarang 2 hari. Ini beli di Semarang 2 hari. Ya kan? Karena lewat Shopee. Cuman pesennya kita tuh nggak perlu antri. Ya, nunggunya yang lama ya nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Betul nggak sih? Nah, kalau apalagi di Jakarta, di Bogor, ya, di Bandung gitu ya. Wah, 3 hari itu paling cepat ya. Bahkan bisa sampai 4-5 hari. Nah, kemudian ada cloud service yang lain namanya Google Checkout. Itu untuk payment, pembayaran. Tahu ya Google Checkout? Anda kalau pakai Google itu, ya untuk membeli sesuatu di Play Store, ya untuk membayar sesuatu di Play Store, nah itu namanya Google Checkout.
ya. Misalnya Anda menggunakan Google Drive cuma 15 GB nggak cukup Pak, saya biasanya buat nyimpen filenya besar-besar, ya. Kemudian langganan 100 GB. Nah, 100 GB itu harus berbayar itu. Nah, itu butuh biaya yang nanti pembayarannya tidak lewat yang lain, lewatnya adalah Google Checkout. Beli pulsa juga bisa lewat Google Checkout, ya. Anda isi dulu ya, di Indomaret, di Alfamart, itu juga ada kartu itu ya. Kartu apa namanya, Mas? Bukan, kartu yang gambarnya Play Store. Ya. Tahu nggak? Oh, ya, yang ya itu untuk isi ulang game ya, biasa. Ya, itu namanya Google. Kemudian ada peta. Ini layanan peta ini juga cloud service ya, Google Map, Yahoo Peta. Tapi Yahoo Peta sekarang sudah nggak ada. Yang ada adalah Google Maps. Itu layanan cloud service itu. Jadi kita cuma install aplikasinya, kemudian nanti pemetaannya ada di server sana. Ya, kalau kita mau beli mengunjungi satu tempat gitu ya, kita mau tahu rutenya, kita bisa menggunakan layanan. Kemudian ada kalau ini cloud service ya. Yang ketiga yaitu cloud application. Aplikasi cloud. Tadi yang sering saya sebutkan tadi itu. Aplikasi yang berjalan di cloud. Ya, ada peer to peer ya, contohnya BitTorrent. Nah, ada yang pernah pakai BitTorrent nggak nih ya di sini? Ada? Enggak. Ada yang pernah? Enggak pakai ya. BitTorrent itu kayak Anda download ya, seperti Anda download, tapi downloadnya dibagi-bagi ya, dalam torrent-torrent namanya. Jadi misalnya Anda download ini besar, ini biasanya untuk download master game ya, yang ukurannya itu 2 giga, 4 giga. Ketika itu bisa dibagi segmen, itu akan terdownload satu-satu tapi 10 berbarengan secara paralel. Nah, coba nanti ini salah satu application. Jalan cukup lama. Aplikasi desain Facebook ada software as a service. Jadi software yang memberikan layanan sebagai pemberi layanan.